Shalom Pak Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Pridita Sangreningseran. Di dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai perpindahan kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Artinya, perpindahan kalor pada suatu zat tersebut tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya, yang pertama, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan. Misalnya, ketika memegang kembang api yang sedang dibakar. Contoh yang kedua, knalpot menjadi panas saat mesin dihidupkan. Contoh yang ketiga, tutupan panci menjadi panas saat dipakai untuk menutup rebusan air. Dan contoh yang terakhir, mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Berikut dapat kita lihat pada gambar salah satu contoh perpindahan kalor secara konduksi. Di gambar ini terdapat sebatang logam yang salah satu ujungnya dipanaskan pada lampu pelita. Pada saat salah satu ujung logam dipanaskan, maka ujung lainnya akan terasa panas. Hal ini disebabkan karena adanya peristiwa perpindahan kalor secara konduksi. Penjelasan yang kedua mengenai perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Jika partikel berpindah dan mengakibatkan kalor merambat, terjadilah konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Contohnya, yang pertama, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan, gerakan naik dan turun kacang hijau, kedelai, dan lainnya ketika dipanaskan, terjadinya angin darat dan angin laut, gerakan balon udara, dan contoh yang terakhir, asap cerobong pabrik yang membumbung tinggi. Berikut merupakan gambar salah satu contoh perpindahan kalor secara konveksi. Dapat kita lihat ini merupakan gambar air yang sedang dipanaskan. Ketika air dipanaskan, air akan bergerak naik dan turun. Hal ini terjadi karena adanya peristiwa perpindahan kalor secara konveksi. Penjelasan yang ketiga mengenai perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor tanpa zat perantara merupakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas tanpa zat perantara. Radiasi biasanya disertai cahaya. Contohnya, yang pertama, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Yang berikut, tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Berikut, menetaskan telur unggas dengan lampu. Dan contoh yang terakhir, pakaian menjadi kering ketika dijemur di bawah terik matahari. Gambar ini merupakan salah satu contoh dari peristiwa perpindahan kalor secara radiasi. Dapat kita lihat pada gambar ini menjelaskan tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Mengapa tubuh kita terasa hangat? Karena pada saat itu terjadi perpindahan kalor tanpa zat atau radiasi. Jadi peristiwa konduksi, konveksi, dan radiasi dapat terjadi sekaligus. Contohnya dapat kita lihat pada gambar. Di sini terdapat gambar air yang sedang dipanaskan. Pada saat air dipanaskan, terjadi peristiwa konduksi, di mana gagang wajan yang menjadi panas, peristiwa konveksi di mana gerakan naik dan turun air yang dipanaskan, dan perpindahan kalor secara radiasi, yaitu panas yang dihasilkan api membuat tubuh terasa panas. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.